Ya Tuhan, kami sungguh berbahagia karena kami memuji Engkau. Karena kami boleh menerima keselamatan yang Engkau berikan bagi kami di hari Minggu Septuagesima ini. Kami boleh datang beribadah. Itu kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Maka Tuhanlah yang berfirman, mengisi hati kami, menerangi akal budi kami, sehingga kebahagiaan yang dari Tuhan senantiasa menyertai kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu, tadi seperti ekspresi dari Amang calon penatua kita, ada yang kenal namanya siapa? Namanya keren, Bamersal Siregar. Jadi hari ini saya bersyukur sekali bisa berkolaborasi dengan pelayan-pelayan dari Siregar Family. Benar, tadi liturgos kita itu Amang Penatua Mangerbang Siregar. Namanya sama-sama dari huruf M, ya kan? Dan pemain musik kita Amang Helpin Nenggolan. Ini Nenggolan sama Siregar ini abang adik ini. Jadi saya bersyukur sekali saya boleh berkolaborasi dengan mereka. Dan juga prokantornya ini Panyaran Nenggolan ini. Belum ya, satu belum ya. Ya, semogalah. Maksudnya doa kita terkabul untuk tahun ini. Untuk Uci ya. Karena Uci meskipun dia masih sendiri, dia masih tetap mau melayani Tuhan. Apalagi nanti kalau sudah berdua, dia makin semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu, supaya kita jangan kedinginan dalam ruangan ini, kami mau kita sama-sama bersalaman, transfer kehangatan, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Gitu. Ya. Karena saya lihat ada yang sudah mulai kedinginan di dalam ruangan. Ya. Supaya kita bahagia. Karena kalau melihat yang di kiri kanan kita bahagia, itu bisa kita rasakan, itu mengalir gitu. Tapi kalau di samping kiri kita itu bersedih, itu nanti bisa mengalir juga sedihnya sama kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema hidup berbahagia di dalam Tuhan. Berarti ada kebahagiaan di luar Tuhan? Ada, tapi itu bisa hilang. Ada kebahagiaan di luar Tuhan? Ada, tapi itu terbatas. Lantas apa itu kebahagiaan di dalam Tuhan? Mari sama-sama kita baca dan kita akan merenungkannya. Kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang kelima. Dalam pasal 5 sampai 7 ini diberikan pembagian sebagai bagian dalam khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus, dan pada bacaan ayat 1 sampai 12 itu ada dalam perikop atau pengelompokan yang disebut dengan ucapan bahagia. Mari sama-sama kita membacanya. Kami juga rindu Bapak Ibu bersama dengan kami bergantian. Kami baca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang berikutnya. Kami minta kesediaan dari prokantor kita juga untuk ikut serta di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga yang telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini tema yang sedang viral belakangan ini. Kenapa? Karena tema ini seolah-olah menjadi sebuah indeks, sebuah ukuran dalam melihat sebuah negara atau bangsa, bagaimana bangsa itu bisa bertumbuh, bertahan menghadapi tantangan global. Indeks yang diukur bukan hanya bagaimana pertahanan ataupun keamanan, tapi bagaimana ekonomi dan bagaimana kebahagiaan mereka. Karena itu kebahagiaan yang dimaksud oleh dunia tentu kebahagiaan yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Tuhan. Contoh, saya mau tanya sama kita sekarang, siapa di antara kita yang sudah hidup berbahagia? Nah, ini buktinya. Karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Dennis Goleman, orang sering mengukur kebahagiaan itu katanya kalau dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya seringkali kalau kita ditanya apakah engkau bahagia, pasti yang kita lihat siapa? Lihat kiri kanan. Ada nggak yang bahagia? Kalau ada aku ikutan tunjuk tangan. Kalau nggak ada, dia aja nggak bahagia, apalagi aku gitu. Ini fakta. Makanya ukuran kebahagiaan itu, indeksnya itu menjadi pembuktian. Lucu ya? Presiden kita bilang, wah kami bangga, kenapa? Dalam forum ekonomi global dia bilang, kok bangsa kami disebutkan sebagai bangsa yang berbahagia karena ekonominya bagus, masyarakatnya semua sejahtera. Itu kata Pak Presiden dalam satu survei. Tapi survei itu kan tidak melulu hanya satu. Tahun 2025 baru dirilis World Happiness Record. Indonesia ada pada indeks 83. Nomor 1 Finlandia. Kenapa bisa orang Indonesia ada di urutan yang ke-83? Ya tadi sudah terjawab waktu saya tanya apakah kita bahagia, nggak ada yang jawab begitu. Ini gambaran. Maka kebahagiaan yang diukur oleh dunia ini adalah indeks ataupun indikator kebahagiaan. Kalau lebih dalam lagi pertanyaannya nanti, pasti ini bisa ribut di rumah. Apakah ibu-ibu bahagia di rumah dengan suami? Wah nanti kalau suaminya salah jawab bahaya gitu ya. Bapak Ibu, kebahagiaan itu apa? Apa motivasi kita untuk berbahagia? Dan apa tujuan kita memperoleh kebahagiaan? Itu sering tidak dimengerti dan disadari banyak orang. Karena itu kita mau belajar tentang kebahagiaan
di dalam Tuhan. Dalam slide berikutnya, kita mau melihat kebahagiaan dunia yang disimpulkan oleh survei atau indeks survei itu adalah kebahagiaan yang dirumuskan seperti ini. Bahagia itu sama dengan memiliki. Bahagia itu sama dengan memiliki. Hanya seniman yang berani bilang, cinta tidak harus memiliki. Bapak Ibu tahu ya, berarti pernah mengalami. Kalau bahagia itu artinya harus memiliki, makanya sering sekali ada banyak orang kalau dia nggak punya uang, dia nggak bahagia. Kalau aku punya uang, aku pasti bisa bahagia. Nanti kalau ada uangku, kubahagiakan pun engkau. Cie, serius banget dia bilang itu sama pasangannya. Nanti kalau udah naik jabatanku, ku buat kalian bahagia. Nanti kalau udah naik karirku, akan kubawa kalian keliling dunia. Nanti. Maka kebahagiaan itu ukurannya adalah uang, jabatan, kuasa, dan yang melekat dalam diri kita. Itu kebahagiaan dunia, Bapak Ibu. Betul tidak? Kita sendiri yang akan jawab. Makanya ada banyak orang, kalau nggak ada sesuatu yang dia punya, nggak ada sesuatu yang dia banggakan, dia kehilangan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan dunia. Tapi ternyata ada satu kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh dunia ini, dan itu kebahagiaan yang hanya diberikan oleh Tuhan. Apa itu? Dalam slide berikutnya, kita mau melihat Bapak Ibu, konteks Matius ini adalah konteks di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu semuanya menderita. Semuanya kena tindas, semuanya berduka karena keluarganya banyak yang dibunuh, banyak yang dihukum, banyak yang kemudian semuanya ini mendapatkan fitnahan dari orang-orang Yahudi sebangsa mereka. Karena mereka orang miskin, gak setia sama Tuhan. Bapak Ibu, ini orang-orang banyak yang berkumpul waktu mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka rindu satu kerajaan yang berbeda dari kerajaan Romawi. Kenapa? Kita tahu Tuhan Yesus itu ada dalam pemerintahan Romawi. Hukum Romawi begitu kejam. Kalau tidak taat bayar pajak, maka orang-orang akan menanggung akibatnya. Kita sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus juga harus menanggung hukuman di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan. Itu menjadi satu gambaran betapa tertindasnya orang-orang pada waktu itu. Karena itulah orang-orang yang sedang mengikuti Yesus melihat dan merasakan, kok berbeda ajaran guru yang satu ini. Kok berbeda apa yang dia janjikan. Kok berbeda apa yang dia tunjukkan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya bisa melakukan mukjizat, tapi Tuhan Yesus juga bisa menjawab apa yang menjadi motivasi orang-orang banyak waktu itu. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Bukan orang, berbahagialah orang kaya yang punya banyak tabungannya di bank. Tidak. Berbahagialah orang yang sekarang punya emas karena harga emas sekarang sedang melambung. Tidak. Berbahagialah orang-orang yang sekarang sedang punya jabatan dan naik karirnya. Tidak. Tuhan Yesus tidak bilang itu. Tuhan Yesus bilang apa? Saya mau baca kembali sama kita, supaya kita dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan Yesus sedang bicarakan sama kita. Kita sebenarnya juga orang-orang yang sedang berkumpul itu. Dan Tuhan Yesus sekarang berkata kepada kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan waktu kita mendengar ini? Di saat engkau sedang berduka sekarang, di saat engkau sedang menangis, di saat engkau sedang terluka, sakit, apapun pergumulanmu, Tuhan mau bilang, berbahagialah engkau yang miskin, yang berduka, yang dianiaya, yang kena fitnah. Kenapa Tuhan bilang berbahagia? Apa itu berbahagia yang dimaksud? Ternyata bahasa Indonesia itu, kata bahagia diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu kata yang digunakan happy. Happy berbeda dengan joy, berbeda dengan glory. Karena keterbatasan bahasa Indonesia, semua kondisi itu seolah-olah disimbolkan dengan satu diksi bahasa bahagia. Bahasa aslinya apa? Makarios. Apa itu makarios, Bapak Ibu? Bukan sekedar perasaan senang yang kita alami sesaat, bukan. Tapi apa itu makarios? Makarios itu kondisi damai sejahtera. Di mana damai sejahteranya? Di dalam. Yang tidak bisa dicuri oleh masalah duniawi. Jadi orang bisa senang, bisa. Apa yang membuat orang senang? Punya uang. Tapi kalau uangnya habis, dia bisa sedih? Bisa. Orang bisa berduka karena pasangannya meninggal? Bisa. Orang bisa berduka karena orang tuanya meninggal? Bisa. Tapi kalau dia berbahagia, ada makarios, sekalipun berduka, dia bisa bahagia. Ada orang melecehkan jualan kita, dibilanglah itu sabun, dibilanglah itu bukan es krim, dan kemudian dia mendapatkan satu perlakuan yang buruk. Orang bisa membuat kita hancur, bisa. Orang bisa merugikan kita, bisa. Tapi kebahagiaan yang dari Tuhan itu tidak bisa diambil dari diri kita. Kenapa? Karena yang berikan itu Tuhan. Makanya waktu orang miskin itu sedang berduyun-duyun melihat Tuhan Yesus bilang, hei kamu yang miskin berbahagialah karena engkau yang punya kerajaan surga. Wow, dari mana? Orang miskin aja gak punya rumah. Mereka gak punya rumah. Tapi kau punya kerajaan surga. Ini satu hal yang berbeda dan melampaui logika dunia. Bapak Ibu, inilah yang kita cari-cari. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Sesuatu hal yang melampaui dunia ini. Makanya kita datang beribadah. Itulah tadi yang dirasakan oleh Amang Bamersal Siregar. Karena Amang masih sedikit yang beribadah. Ya gak apa-apalah. Tapi ternyata ada banyak orang yang datang beribadah. Itu orang-orang yang mau berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Kalau enggak kita pasti di rumah dong. Hujan ngapain gua harus gereja? Tapi kita tahu, kalaupun hujan kita pergi ke gereja, itu enggak mengurangi kebahagiaan kita. Itu satu hal yang membuktikan bahwa kita punya kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Selanjutnya dalam slide berikutnya kita mau melihat apa itu kebahagiaan yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus dan apa kebahagiaan yang selalu dilihat dan dialami oleh generasi-generasi, baik generasi muda maupun generasi lansia. Kira-kira jujur Bapak Ibu, kira-kira mari kita jujur. Kalau kita mendengarkan ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus, khususnya untuk generasi muda, bisa enggak kita mengerti tentang ini? Bisa enggak? Bisakah dengan mudah kita mengerti tentang apa itu bahagia? Enggak bisa. Kenapa? Karena ukuran kebahagiaan generasi muda itu berbeda dengan ukuran Tuhan. Apa contohnya? Contohnya,
Anak muda itu, generasi muda, itu ukurannya itu untuk bisa bahagia adalah happy yang terukur. Contoh, kamu usia sekian, udah punya apa? Kamu usia sekian, sudah menikah belum? Kamu usia sekian, udah punya anak belum? Kamu usia sekian, udah posisi direktur belum? Ukuran-ukuran generasi muda adalah ukuran yang sering dilihat dan dikejar oleh dunia. Makanya kadang-kadang anak muda sulit mengerti tentang kebahagiaan yang dari Tuhan karena ukurannya bertabrakan. Ukuran kita nggak match. Ukuran Tuhan beda dengan ukuran kita. Kita mau pakai ukuran dunia. Sedangkan ukuran Tuhan bukan itu. Makanya ada anak ketika dia ditegur, ketika dia disinggung, dia langsung frustasi, dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia menganggap ukuran dia tidak sesuai. Bapak Ibu, kita menyadari hal ini tidak? Sehingga ukuran ini sekarang sedang kita kembali renungkan. Yang mana ukuran kebahagiaan yang kupakai selama ini? Yang mana ukuran yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam hidupku? Maka perhatikan, lansia juga sering sekali membuat ukuran bahagia itu adalah kalau mereka nggak sakit. Kalau mereka masih kuat tubuhnya. Maka ada lansia kalau tubuhnya lemah, kalau dia udah sakit dia pasti bilang, aduh nggak bisa lagi aku beribadah, aku nggak kuat lagi amang. Maka banyak orang lansia di dunia ini, kalau tubuhnya semakin lemah, kalau tubuhnya semakin sakit, dia tidak akan bahagia. Betul tidak, ibu-ibu? Tapi beda dengan lansia orang-orang Kristen. Lansia orang-orang Kristen itu semakin lemah tubuhnya, semakin tidak berdaya, mereka malah bernyanyi, siapa bilang lansia tidak berguna. Ada lagunya lagi malah. Jadi beda, kalau ukuran dunia itu semakin lansia, semakin tidak produktif, orang semakin sedih, semakin tidak bahagia. Tapi beda dengan lansia di gereja. Ternyata lansia di gereja, lansia orang-orang Kristen, semakin tua mereka disebut semakin sejahtera. Makanya disebut lansia, lanjut usia sejahtera. Loh jangan heran Bapak Ibu, gak usah heran, biasa aja. Udah banyak kita lihat buktinya di gereja. Ada yang melihat Inang Erlin Borusihombing ke gereja. Kakinya itu bermasalah. Harus pakai pen supaya bisa menjejak. Harusnya orang yang kakinya sakit naik tangga happy atau sedih? Nanti kalian lihat wajah Inang ini, ada sedih enggak? Enggak ada. Kenapa? Kebahagiaan itu dari dalam. Karena kebahagiaan itu dari dalam, kekuatan itu dari dalam. Itu yang sering disebut inner strength, inner beauty. Jadi segala sesuatu berasal dari dalam, bukan dari luar. Makanya Yesus berkata bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang situasi yang nyaman, tapi tentang relasi yang benar dengan Tuhan. Amin. Slide berikutnya kita diingatkan. Apa itu kunci kebahagiaan? Apa itu motivasi kebahagiaan kita? Dan untuk apa kita berbahagia? Tujuannya kemana kita bahagia? Bapak Ibu, ini yang disebut dengan kualitas hati. Kenapa hati begitu penting bagi orang Yahudi? Kenapa hati itu terus diulang-ulangi oleh Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau yang lemah lembut, yang suci hatinya. Berbahagialah engkau yang murah hati. Ada apa dengan hati? Hati itu dalam pemahaman orang Ibrani, orang Yahudi, itu pusat kehidupan. Bahasa kerennya sekarang,
Hati itu sumber dari pusat hidup yang sering disebut IQ, EQ, SQ. Jadi kalau kita bisa melihat hidup ini dengan benar, emosi kita, kejiwaan kita sehat, stabil, pikiran kita jernih, dan roh kita juga hidup di dalam Tuhan, itu yang disebut dengan pusat hati. Amsal pasal yang keempat. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu kewaspadaan? IQ kita, EQ kita, SQ kita seimbang. Waspada. Inilah yang Tuhan Yesus maksud. Karena itu, apa kuncinya? Kuncinya itu bukan tergantung isi tas. Kunci bahagia itu bukan tergantung isi dompet. Kunci itu bukan tergantung isi kulkas. Kunci itu bukan tergantung isi brankas atau isi ATM kita. Loh, Abang Pendeta, emang nggak perlu isi tas? Emang nggak perlu isi kulkas, isi dapur? Emang nggak perlu isi dompet? Perlu. Sangat perlu. Tapi persoalannya, kalau isi tas itu habis, kalau isi dompet itu habis, kalau isi kulkas, isi rumah habis, bahkan rumahnya terbawa longsor, terdorong sama gelondongan kayu, Bapak Ibu, ada banyak anak-anak tidak bisa tinggal di rumah dengan tenang. Ada banyak anak-anak nggak punya baju sekolah. Kalau kita di Depok masih bisa ngantar cucu, masih bisa ngantar anak-anak ke sekolah, berbahagialah. Di sana mereka nggak bisa sekolah, kenapa? Nggak punya baju sekolah, nggak punya sepatu. Kenapa? Habis karena banjir longsor. Apakah mereka nggak bahagia? Jangan salah, mereka bahagia. Isi dompet mamanya nggak ada lagi, kenapa? Karena mereka bergantung dengan hasil panen. Kalau kita masih bergantung dengan penghasilan setiap bulan, mereka nggak ada penghasilan bulanan karena petani. Hasilnya dari mana? Dari bertani. Sampai sekarang mereka belum bisa bertani, kenapa? Musim hujan, longsor, apa yang mau ditanam? Tapi mereka bisa bahagia? Bisa. Mereka tetap berdoa, mereka tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Jadi dari sini kita bisa mengerti sekarang kenapa Tuhan bilang berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang suci hati. Kenapa? Karena ukuran kebahagiaan itu bukan yang ada di luar hidup kita, tapi yang ada di dalam hidup kita. Slide yang terakhir, saya mau kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, sekarang tutup matamu dan coba renungkan. Siapakah di antara kita yang sedang tidak berbahagia? Siapakah di antara kita yang sedang menangis, punya pergumulan? Siapakah di antara kita yang sedang bergumul tentang keluarga, tentang pasangan, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang perkuliahan anak-anak? Coba renungkan firman Tuhan ini dan dengarkanlah. Seandainya kita masih diberikan waktu 30 menit untuk hidup, seandainya kita dikasih waktu 30 menit untuk hidup, karena dokter sudah memvonis kita, hei saudaraku, engkau hanya punya waktu 30 menit. Setelah itu, engkau tidak dapat hidup lagi, maka engkau akan mati. Kira-kira waktu 30 menit itu, apa yang akan kita lakukan? Coba renungkan pertanyaan ini. Jangan pikirkan hari esok, karena milik kita hanya hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kita nafas hari ini, itu milik kita. Besok itu bukan milik kita.
Itu kehendak Tuhan besok kalau kita masih bisa hidup. Tapi kalau hari ini kita masih diberikan waktu 30 menit, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan marah-marah? Apakah kita akan menangis? Apakah kita akan balas dendam sama yang menyakiti kita? Atau ada orang kalau dia mau mati, dia mau makan sepuasnya, dia mau minum sepuasnya, apa yang dilarang dimakan, dia akan makan sepuasnya. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Supaya kita benar-benar mengerti yang kita lakukan itu menjadi motivasi kita untuk bahagia di dalam Tuhan. Coba renungkan itu dan kemudian jawab di dalam hatimu. Apa yang akan kulakukan jikalau aku diberi kesempatan hidup hanya 30 menit lagi oleh Tuhan? Apa yang akan kulakukan? Kalau kita sudah mengerti bahwa kebahagiaan itu hanya Tuhan yang berikan, sekarang buka matamu Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan Yesus bilang, itulah yang Tuhan Yesus berikan, itulah yang Tuhan Yesus tawarkan kepada semua orang yang waktu itu sedang mengalami kesedihan, berduka, penganiayaan, kesulitan ekonomi, miskin, buta, tuli, bisu. Banyak orang-orang pada waktu itu ada dalam kondisi yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus bilang ayat 11 dan 12, saya baca untuk kita. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Ini dia tujuan kita, motivasi kita ini untuk bahagia. Apa itu? Upah besar di surga. Jadi kalau kita sekarang sedang mengalami fitnahan dunia ini, orang Kristen kan mendapat fitnahan dari dunia. Kalau kita sekarang mengalami pergumulan, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah, bersukacitalah, karena upahmu besar di surga. Itulah kebahagiaan, makarios. Makanya kalaupun susah kita bisa makarios, bisa. Kalaupun bersedih kita bisa makarios, bisa. Kalaupun kita bergumul, apakah kita bisa berbahagia, bisa bermakarios? Bisa. Karena itu berasal dari Tuhan. Waktu kita menyanyikan nyanyian ini, saya tadi begitu bersyukur sekali. Kenapa? Karena nyanyian ini sebenarnya satu kunci yang sama dengan firman Tuhan hari ini. Dalam PKJ 255, Bang Helpin, kita nyanyikan ini sebagai nyanyian penutup. Bapak Ibu, saya mau kita menyanyikannya dan bernyanyilah sebagaimana engkau merasakan kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Dan buktikan, benarkah ketika engkau bersedih kau bisa bahagia ketika kau ingat firman Tuhan? Kami menyanyikannya, baik yang pertama nanti Bapak Ibu referen. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhan, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Padamu aku berserah, firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwa.
Peganglah firman Tuhan, aman jiwamu. Apa itu aman jiwa? Upahmu besar di surga. Apa yang harus kulakukan supaya aku bahagia? Kalau aku sudah bahagia, apa yang harus kulakukan supaya orang tuaku bisa bahagia? Apa yang harus kulakukan supaya pasanganku bisa bahagia? Apa yang harus kulakukan supaya anak-anakku bisa bahagia? Apa yang harus kulakukan supaya teman-temanku pun bisa berbahagia? Bapak Ibu, pikirkan itu, renungkan itu, supaya kita jangan salah berbuat. Kita anggap itu kebahagiaan, ternyata itu semu. Tapi kebahagiaan di dalam Tuhan, makarios, mau duka, mau senang, mau sedih, kita bisa berbahagia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami, yang menerangi hati kami dan akal budi kami, supaya kami mengerti kebahagiaan dunia ini memang ada, tapi terbatas dan bisa hilang. Tetapi kebahagiaan yang dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita, itu semua menjadi kebahagiaan. Bahkan kami mendapatkan upah hidup kekal di surga jikalau kami tetap berbahagia di dalam segala situasi yang terjadi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah yang menolong kami di sepanjang minggu ini, sehingga kami semuanya boleh merenungkan firman Tuhan. Apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami supaya kami bisa bahagia? Maka Tuhan, kuatkan kami supaya firman-Mu terus kami pegang dan kami tetap berdoa, memuji Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu bagi setiap jemaat yang berulang tahun, baik di hari ulang tahun perkawinan maupun di ulang tahun kelahiran. Engkaulah yang memberkati keluarga Bapak Riki Tambunan, Ibu Fitri Veronica Gurning. Berkati Tuhan agar keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia, yang tetap setia dan hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lamsihar Simanjuntak, Bapak Sahala Purba, Saudara Kenzo Richard Purba, dan Bapak Antoni Sihombing yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan umur panjang dan damai sejahtera. Maka biarlah dalam pertambahan umur setiap jemaat Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya selama sepekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.